Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Operator Alamin. Kali ini kita akan memberikan bocoran PPK yang tentunya kita sudah mempersiapkan diri untuk melaju ke tahap berikutnya bagi teman-teman yang sudah mendaftar di portal PPK-nya. Dan saat ini kita menunggu ya ketentuan-ketentuan yang akan kita terima dari kota masing-masing. Meskipun di sini teman-teman menunggu kelulusan, yang perlu disiapkan terlebih dahulu diantaranya adalah soal-soal juga kompetensinya. Dan di sini saya juga pelamar ya sebagai PPK yang belum menerima juga tentang kelulusannya. Oke, di sini kita langsung saja masuk di pembahasannya. Yang pertama ada kumpulan paket ya, ada kumpulan paket soal dan pembahasannya tentang PPK ya. Di sini pembahasan yang pertama ada yang namanya kompetensi manajerial, kemudian ada kompetensi teknik ya, kemudian ada kompetensi sosiokulturalnya, yang terakhir ada wawancara ya. Di sini teman-teman yang perlu dipersiapkan. Oke, kita langsung masuk pada pembahasannya. Yang perlu dipahami di sini adalah pendahuluan ya tentang seleksi kompetensi PPK honorer 2000 menggunakan komputer ya, tentang CAT dan wawancara berbasis komputer. Pada seleksi kompetensi PPK menggunakan CAT juga ya, setiap peserta bakal diberi waktu 100 menit untuk mengerjakan 3 tes, yaitu 40 soal untuk kompetensi teknis, 40 soal kompetensi manajerial, dan 10 soal ya, kompetensi sosiokultural. Sedangkan tes wawancara berbasis komputer hanya akan diberi waktu 20 menit untuk menyelesaikan 10 soal. Jadi metodenya di sini saya juga memberikan bocoran ya, metode penilaian masing-masing dari substansi yang harus dikerjakan pelamar PPK. Dari pembahasan di atas tentang kompetensi teknisi, ada kompetensi manajerial. Di sini masing-masing kita akan bahas ya. Yang pertama kompetensi teknisi, nilai 3 jika jawaban benar dan 0 jika salah satu kosong ya. Kemudian ada kompetensi manajerial, nilai 1 jika jawabannya benar dan 0 jika salah atau kosong. Kemudian yang ketiga kompetensi sosiokultural ya, nilai 2 jika benar ya, dan 0 jika jawaban salah atau kosong. Yang terakhir adalah wawancara berbasis komputer, nilai 3 atau 2 atau 1 untuk jawaban diberikan, dan jika kosong atau tidak menjawab nilai 0 ya. Sini pada modul belajar PPK 2022 kami menyediakan 9 paket ya. Di sini yang pertama saya sudah bahas, di sini paket 1 ya. Tapi yang biasanya itu di sini saya sudah menyediakan 9 paket, tapi yang saat ini kita masuk di tahapan paket 1 ya.
Ada 9 paket latihan soal PPK 2022 dan pembahasannya serta 10 prediksi soal wawancara serta bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan wawancara dengan jawaban terbaik ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah sukses mendaftar di portalnya diberikan kelulusan ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Sini soal latihan PPK paket 1 ya. Ada yang namanya kompetensi teknisi ya. Yang pertama, media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Knarok dan Kondedes adalah, di sini saya sudah dikasih tanda ya yang dicetak tebal. Di sini jawabannya adalah dia video kisah Knarok dan Kondedes ya. Kemudian yang kedua, pemberian umpan balik jika siswa terangkan adalah, di sini jawabannya representatif ya. Kemudian yang ketiga, pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman masyarakat baik ya. Perbaikan tertentu jenis umpan balik jika siswa homogen adalah, kita sudah di sini dikasih tanda cetak tebal ya. Di sini jawabannya kumulatif ya. Kita di sini teman-teman, ini contoh ya tentang soal kompetensi ya. Kompetensi yang ada di teknisi ya, di paket 1. Kemudian masuk pada bahasan selanjutnya, yaitu teman-teman perlu dipersiapkan juga. Ada yang namanya, kita scroll ke bawah, ini sebuah contoh saja. Kita scroll, nanti teman-teman jika membutuhkan kita siap ya. Kemudian di sini kita scroll. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, kita tunggu. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini yang selanjutnya ada kompetensi manajerial ya. Ini saya akan mengupas satu-satu saja ya. Yang pertama di sini tentang kompetensi manajerial. 1 ya, sesuatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjaman di organisasi di mana Anda tinggal. Dewan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Hal dilakukan oleh dengan alasan Marwis mempunyai hutang dengan ya, hutang mempunyai hutang ya, terkena atau tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal dia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menanggapi hal tersebut di sini ya, ini ada kompetensi manajerialnya. Saya akan bahas di tahapan 1 ya, pada kompetensi manajerial. Di sini jawabannya kita teman-teman, saya tidak akan memberitahu jumlah uang karena uang yang ditanya itu adalah berupa uang simpan pinjam di organisasi. Kemudian selanjutnya, menurut Anda pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang bertanggung jawabannya. Kemudian di sini kita sudah beri
pekerjaan dengan penuh kehati-hatian, teliti, tapi juga tepat waktu ya. Selanjutnya di soal ketiga ya. Andi adalah seorang kabang di suatu dinas di kabupaten ya. Di sini saya contohkan, Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Di sini kita sudah bisa mengutip ya, kita sudah paham bahwa dalam pertanyaan ini adalah tentang urusan ya rahasia. Hal ini yang ditekankan oleh Yanto karena ia mendapatkan laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang pada pulang sebelum waktu kelas. Yang juga berpesan agar Anda atau Andi tidak memberitahu kepada siapapun. Nah, di sini jawabannya nanti teman-teman kita jawab ya. Di sini jawabannya kita sudah siapkan. Di sini E ya, mengalihkan pada tamu dari provinsi dari Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi ya. Kemudian tadi di sini sudah ada kompetensi manajerial, kemudian ada kompetensi apa ya, kita scroll ke bawah. Saya akan kupas satu-satu saja, satu soal. Kita scroll ke bawah. Oke, kita scroll ke bawah. Ada sosiokulturalnya. Tadi ada empatnya, ada 4 kompetensi, dan sini nomor 3 yang kompetensi sosiokultural ya. Kita mengupas satu soal saja ya. Dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat, biasanya saya ini meninggalkan ruang karena saya tidak tahan mendengarkan perdebatan. Kemudian di sini saya sudah kasih tanda ya. Kemudian berusaha menengahi ya, agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. Kemudian selanjutnya, bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalan? C, ini jawabannya C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendaraan di jalan. Nah, itu jawabannya. Jadi mungkin itu tentang bagaimana menjawab di sosiokultural, dan ini adalah gambaran di paket 1 ya tentang PPK. Kemudian di sini terakhir ada kompetensi wawancara, dan wawancara ini kita harus teman-teman pahami dan juga bisa apa yang ditanya oleh tim, kita akan pasti menjawab karena menggunakan VAC juga di komputer. Oke, terima kasih. Itulah cara menjawab atau bocoran tentang soal PPK di paket 1. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.